Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, kita akan melanjutkan Sapa Pagi kita kali ini tentang kondisi Yusuf yang terpenjara namun jiwanya merdeka. Jiwanya adalah jiwa orang-orang yang senantiasa merindukan kebenaran dan keadilan. Di penjara yang tidak mengenakkan itu, justru dia menemukan kebebasan, dia menemukan ketenangan, dia menemukan ketentraman jiwa. Oleh sebab itu kita dapat mengambil pelajaran yang penting. Bukan tempat, bukan ruangan, bukan waktu yang tenang dan nyaman dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang mewah yang bisa menyebabkan hati kita ini menjadi tenang dan tentram. Banyak orang yang tinggal di rumah mewah, bertahtakan emas, bergelimang kenikmatan dan fasilitas, tetapi hatinya tidak pernah mengalami ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Jadi ketenangan dan ketentraman itu bukan pada materi, tetapi pada sikap hati yang senantiasa membawa qalbun salim. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, kedua pemuda sejawatnya yang berada di penjara itu termasuk di antara orang-orang yang sering menghadiri majelis Yusuf. Bahkan di dalam penjara, Nabi Yusuf ini memiliki majelis ilmu, majelis kajian, memiliki halaqah untuk menyebarkan nilai-nilai tauhid dan cahaya Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kakek-kakeknya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, ayahnya. Maka kini keduanya datang ketika Yusuf tengah berkumpul bersama beberapa orang lainnya untuk menyebarkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedatangan mereka dimanfaatkan baik-baik untuk menyebarkan risalah Allah dan mengajak para penghuni penjara ke jalan tauhid. Dia berkata kepada orang-orang yang hadir, "Sebelum aku tafsirkan mimpi mereka, ketahuilah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah dan Tuhan-Tuhan yang kalian puja adalah Tuhan-Tuhan yang semu, palsu. Mereka bukanlah Tuhan karena keberadaan mereka tidak abadi. Mereka hanyalah ciptaan yang bersifat sementara. Hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah dan ditaati, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dia telah memberiku wahyu agar aku tunjukkan kepada kalian jalan kepadanya, membimbing kalian mendekatinya. Dewa-dewa lain seperti dewa Mesir, dewa Ra, dan patung-patung sesembahan kalian hanyalah nama-nama yang tanpa makna dan tidak memiliki kuasa apa-apa. Tuhan-Tuhan itu hanyalah nama-nama yang diwariskan leluhur kalian. Tidak ada sedikit pun bukti dan argumen yang mendukung ketuhanan mereka. Tidak ada dalil yang mengharuskan kalian untuk menyembah mereka.
Jika kalian menghendaki dalil yang mendukung kebenaran ucapan dan dakwahku, perhatikanlah takwil mimpi kedua pemuda ini. Salah seorang dari mereka akan keluar dari penjara dan kembali pada pekerjaannya semula, yaitu sebagai penyedia minuman bagi raja. Ia akan berada di dalam lingkaran raja dan para sahabatnya. Sementara pemuda lainnya akan mengalami nasib buruk. Ia akan disalib dan kepalanya dipatuki burung. Aku kabarkan hal ini berdasarkan pengetahuan yang diwahyukan Allah kepadaku, bukan dengan ilmu perdukunan, bukan karena ramalan atau takwil yang dibuat-buat dan sebagainya. Itulah ilmu yang diajarkan Tuhan kepadaku. Aku sungguh telah meninggalkan agama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mereka yang menentang keberadaan akhirat. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, Yusuf meyakini bahwa takwil mimpinya itu benar dan akan menjadi kenyataan. Setelah menjelaskan takwil mimpi mereka, Yusuf berkata kepada si penyedia minuman raja yang menurutnya akan dibebaskan dari hukuman, "Wahai Fulan, jika engkau telah keluar dari penjara dan kembali ke tempat kerjamu semula di dalam istana, ingatkanlah kepada raja bahwa di dalam penjara ini ada orang yang teraniaya, ada orang yang terzalimi dan yang dihukum tanpa pernah melakukan kesalahan. Dia menderita karena hukuman dan siksaan atas kesalahan yang tidak dilakukannya." Ternyata takwil mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Si penyedia minuman dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja, sementara si penjaga gudang makanan disalib dan kepalanya dipatuki burung. Pelayan yang dibebaskan itu kembali mengabdi kepada tuannya seperti sedia kala. Namun ia punya sifat gugup dan pelupa, sehingga setan dengan bisikan dan bujuk rayunya membuatnya melupakan amanat Yusuf. Akibatnya Yusuf tetap mendekam di dalam penjara sampai bertahun-tahun kemudian. Tetapi sahabat tafsir yang dirahmati Allah, itu semua diterima oleh Yusuf dengan lapang dada. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tetap pasrah dan ikuti semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur jalan hidup setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.